Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu dosen kita, Ibu Niken Hapsari MPD. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada hari Kamis ini kita dapat berkumpul di kelas mata kuliah Psikologi Sastra. Perkenalkan, saya Sherly Sintedevi sebagai moderator dan teman-teman saya bernama Cindy Rizkika, Sumirah, dan Nurmalita Puspasari. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Oedipus Complex. Baik, langsung saja kita mulai pembacaan materi. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Cindy dan selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Oke teman-teman, saya Cindy Rizkika akan menjelaskan terlebih dahulu konsep tentang Oedipus Complex ini. Pada slide pertama, Oedipus Complex adalah konsep bahwa anak laki-laki memiliki fase yang membuat ia memiliki hasrat pada ibunya sendiri. Istilah ini dicetuskan oleh ahli bernama Sigmund Freud pada tahun 1899 dan secara tak formal digunakan hingga tahun 1991. Menurut konsep Oedipus Complex yang kontroversial ini, anak laki-laki melihat ayahnya sebagai rival atau saingan. Artinya, sang anak laki-laki memiliki hasrat untuk berkompetisi bersama ayah mereka dalam mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari sang ibu. Kontroversi mengenai konsep ini berpusat pada teori bahwa anak-anak memiliki perasaan seksual terhadap orang tuanya sendiri. Namun, menurut Sigmund Freud, perasaan tersebut sebenarnya tertekan atau tidak disadari oleh sang anak. Hanya saja hasrat ini tetap berpengaruh terhadap perkembangan si kecil. Oedipus Complex adalah istilah yang disematkan pada anak laki-laki, sementara itu perasaan seksual anak perempuan terhadap ayahnya mereka disebut Elektra Complex. Istilah Oedipus Complex berasal dari cerita yang dibuat oleh Sophocles dari Yunani kuno. Kemudian di slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asal mula Oedipus Complex. Istilah Oedipus Complex pertama kali dicetuskan oleh Sigmund Freud, seorang ahli kejiwaan ternama dalam bukunya yang berjudul The Interpretation of Dreams pada tahun 1899. Meski demikian, ia tidak secara formal menggunakan istilah ini sampai tahun 1910. Istilah Oedipus Complex diambil Freud dari karakter Oedipus Rex dalam kisah mitologi Yunani yang secara tidak sengaja membunuh ayahnya dan menikahi ibu kandungnya sendiri. Cara Sigmund Freud dalam mengambil inspirasi dari sebuah lakon dengan dikalungkan terhadap realitas telah memunculkan ketimpangan sendiri. Lakon Oedipus Rex adalah sebuah karya sastra yang bebas diinterpretasikan sehingga tidak memiliki indikator kebenaran. Kisah Oedipus Rex tidak mempresentasikan pembawaan alamiah seorang anak laki-laki untuk mencintai ibunya sendiri, dan kesadaran akan fakta tersebutlah yang menciptakan tragedi di mana sebuah keluarga hancur dikarenakan ramalan yang menjadi ciri khas karya sastra barat. Dari kisah tersebut, Freud menggambarkan Oedipus Complex sebagai kondisi ketika seorang anak laki-laki menginginkan ibunya hanya untuk dirinya sendiri. Ia memandang ayahnya sebagai pesaing dan bahkan muncul keinginan untuk menyingkirkan sang ayah. Ketika menyadari bahwa ayahnya lebih berkuasa dan lebih kuat, akan muncul perasaan cemas. Untuk menghilangkan kecemasan tersebut, biasanya anak dengan Oedipus Complex akan meniru sifat atau perilaku ayahnya agar bisa merebut perhatian sang ibu. Dan untuk contohnya, di Indonesia pun ada beberapa kasus yang diduga penyebabnya itu Oedipus Complex. Seperti kasusnya Norma Risma dengan sang suami yaitu Rozi. Risma melaporkan suaminya ke polisi dengan dugaan perzinahan suaminya dengan ibu kandung Norma Risma. Adapun kasus lainnya diduga disebabkan Oedipus Complex adalah berita tentang remaja yang menikahi nenek usia 71 tahun. Bernama Slamet Riyadi, berumur 16 tahun, remaja asal Batu Raja, Sumatera Selatan ini menikahi nenek Rohaya yang berumur 71 tahun. Tanda-tanda Oedipus Complex. Tanda-tanda Oedipus Complex tidak selalu mengacu pada hal-hal yang bersifat seksual, sehingga terkadang sulit dipastikan apakah seorang untuk anak mengalami Oedipus Complex atau tidak. Secara umum, bahwa anak laki-laki mengalami Oedipus Complex yaitu bersikap posesif terhadap ibunya. Yang kedua, tidak membiarkannya ayahnya menyentuh ibunya. Yang ketiga, bersikeras tidur di antara orang tua dan lebih senang jika ayah tidak tidur bersama ibu. Yang keempat, berharap ayah berpergian dalam waktu lama atau tidak berada di dekat ibu. Dan menurut Freud, seorang anak harus mampu mengatasi konflik di setiap tahapan perkembangan seksual untuk dapat mengembangkan hasrat dan perilaku seksual yang normal. Ketika konflik selama tahap falik tidak bisa terselesaikan dengan baik, kecenderungan perilaku seksual yang menyimpang dapat berkembang dan menatap. Hal ini menyebabkan anak laki-laki menjadi terlalu terpaku kepada ibunya dan anak perempuan bisa saja menjadi terlalu terikat pada ayahnya. Padahal anak semestinya memiliki ketertarikan yang seimbang dengan masing-masing orang tuanya.
Dan saat anak memasuki usia dewasa, hal tersebut dapat menyebabkan memilih pasangan yang menyerupai orang tuanya mereka. Dan inilah kemudian menimbulkan anggapan bahwa Oedipus kompleks juga dapat diartikan sebagai pria muda yang menyukai wanita dengan usia jauh lebih tua atau sesuai dengan ibu mereka. Materi selanjutnya yaitu teori psikoseksual Freud yang melandasi Oedipus kompleks. Freud percaya bahwa manusia adalah makhluk seksual sejak lahir. Sentuhan fisik seperti belayan, pelukan, dan ciuman sangat penting untuk tumbuh kembang seorang anak. Menurut Freud, perkembangan psikoseksual pada masa kanak-kanak terjadi secara bertahap. Setiap tahap mewakili perkembangan seksual pada bagian tubuh yang berbeda. Freud pun menyebutkan bahwa ada beberapa fase yang akan dilalui bayi dan anak-anak dalam proses tumbuh kembangnya. Fase perkembangan psikologis bayi dan anak tersebut meliputi yang pertama, fase oral. Fase ini terjadi sejak bayi baru lahir hingga berusia 18 bulan. Bayi sedang berada di fase oral akan merasakan kepuasan saat menggunakan mulutnya. Kepuasan ini bisa diperoleh bayi dengan cara mengisap, menjilat, mengunyah, dan menggigit. Selanjutnya fase anal. Tahap ini terjadi saat anak berusia 18 bulan hingga 3 tahun. Tahap ini berfokus pada munculnya sensasi yang dirasakan anak saat buang air besar dan ketika anak mulai mengembangkan kebiasaan toilet training yang sehat. Selanjutnya fase falik. Tahap ini berlangsung saat anak berusia 3-5 tahun. Pada fase ini, anak-anak mulai menyadari perbedaan jenis kelamin antara pria dan wanita. Berdasarkan teorinya, Freud mempercayai Oedipus kompleks berkembang pada fase ini. Pada fase falik atau falus, hasrat seksual dan ketertarikan dengan lawan jenis mungkin akan muncul pada diri anak, termasuk anak laki-laki ke ibunya. Namun, perasaan tersebut tidak disadari oleh anak. Selanjutnya, fase laten. Tahap laten terjadi saat anak berusia 5-12 tahun atau saat pubertas. Pada tahap ini, anak akan mengembangkan perasaan fasik terhadap lawan jenis. Dan yang terakhir, fase genital. Tahap ini terjadi pada masa pubertas hingga dewasa. Pematangan minat seksual yang sehat terjadi pada fase ini. Remaja yang telah pubertas akan mulai merasakan hasrat seksual terhadap orang lain yang dianggapnya menarik. Alhamdulillah, selesai sudah presentasi kami dari kelompok 2 pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan materi kita. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.